Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri tahun angkatan 2018 akan mencoba menjelaskan sedikit materi tentang proses manufaktur. Pokok bahasan dalam video ini meliputi setting benda kerja, dial benda kerja, setting bahan. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Riki Novan Pradana dengan nomor induk mahasiswa 2018 012 081, kelas praktikum proses manufaktur E. Saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang setting benda kerja. Di sini saya akan menjelaskan setting benda kerja yang silindris. Yang pertama adalah memutar rahang. Pertama adalah memasukkan dan putar kunci cekam pada masing-masing lubang penggerak, karena ini kan kita menggunakan cekam yang independen, sehingga semua rahang dapat berada pada garis indeks yang sama pada permukaan cekam. Yang kedua adalah memasukkan benda kerja itu sendiri dan memutar kunci sampai benda kerja terjepit oleh dua rahang yang saling berhadapan atau yang berlawanan. Yang ketiga, dengan pedoman garis indeks yang terdapat pada permukaan cekam, atur posisi rahang-rahang agar kedudukan benda kerja kira-kira berada di tengah-tengah cekam. Nah, ini yang keempat, memeriksa kedudukan. Periksalah kedudukan benda sudah simetris atau belum dengan cara memasang balok penggores pada dudukan yang ditempatkan di atas bed mesin. Sentuhkan ujung penggores ke permukaan keliling benda kerja. Nah, dari situ dapat dilihat titik senternya. Terus yang kelima, putar cekam perlahan-lahan dengan tangan sambil memperhatikan apakah ujung penggores menyentuh terus ke permukaan benda kerja. Jika ujung penggores tidak menyentuh seluruh kontinu pada permukaan benda atau ada celah, berarti kedudukan benda tersebut belum sentris atau belum terpusat atau belum center. Terus yang nomor 6 ini cara langkah perbaikan, yaitu cara untuk memperbaiki kedudukan benda kerja yang belum simetris. Yang pertama, kendorkan rahang di mana terdapat celah tadi dengan jarak setengah dari besar celah. Kemudian ketatkan rahang yang berlawanan dengan rahang yang dikendorkan tersebut. Nah, itu nanti bisa membantu untuk mensimetriskan atau mensenterkan benda kerja. Yang ketujuh adalah pemeriksaan akhir. Periksalah kembali apakah benda sudah sentris apa belum. Nah, ini sekian penjelasan dari kami. Maksudnya penjelasan dari saya mengenai setting benda kerja dengan cekam independen dan dengan benda kerja. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Heru Prastio, NIM 2018 012 065, kelas E, praktikum proses manufaktur. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang menjepit benda kerja dengan bentuk tidak beraturan. Untuk menjepit benda kerja yang memiliki bentuk tidak beraturan, maka diperlukan cekam independen 4 rahang. Apa itu cekam independen 4 rahang? Cekam atau cuk independen adalah cekam yang masing-masing rahangnya dapat digerakkan secara sendiri-sendiri. Jenis cekam independen yang banyak digunakan adalah cekam independen yang memiliki 4 rahang. Pada umumnya, cekam independen dilengkapi dengan garis indeks berupa garis-garis lingkaran pada bagian permukaan cekam. Langkah-langkah untuk menjepit benda kerja yang memiliki bentuk tidak beraturan. Yang pertama, tempatkan benda kerja pada posisi kira-kira berada di bagian tengah cekam. Kemudian, jepit benda kerja oleh semua rahang cekam. Yang kedua, pasang balok penggores pada dudukan yang ditempatkan di atas alas atau bed mesin, lalu sentuhkan ujung penggores ke permukaan benda kerja. Yang ketiga, putar cekam perlahan-lahan dengan tangan sehingga ujung penggores menyentuh keliling lingkaran yang sebelumnya telah digambar pada permukaan benda kerja.
Yang keempat, apabila ujung penggores belum menyentuh secara sempurna garis galing lingkaran, kendorkan rahang di mana ujung penggores berada di luar lingkaran sejauh setengah jarak antara ujung penggores dengan garis keliling lingkaran. Selanjutnya, ketatkan rahang yang berlawanan dengan rahang yang dikendorkan. Ulangi pemeriksaan dan pengaturan ini sampai ujung penggores menyentuh secara keseluruhan garis keliling lingkaran yang diputar. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sylvia Melati Sukma, NIM 2018 012072, kelas Praktikum Prosman E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dial indikator dan fungsi dial indikator. Pengertian dial indikator adalah salah satu alat ukur yang dapat mengukur keratan benda kerja yang memiliki ketelitian sampai 0,01 mm. Fungsi dial indikator yang pertama, memeriksa penyimpangan yang kecil pada bidang datar, benda bulat, maupun benda permukaan lengkung. Yang kedua, memeriksa keadaan benda. Yang ketiga, kesejajaran permukaan benda. Yang keempat, menyetel kesenterisan benda pada pencakam mesin bubut. Yang kelima, memeriksa penyimpanan ekstrinsik. Yang keenam, memeriksa penyimpangan bantalan pada poros engkol. Saya Didi Yulian, NIM saya sebagai berikut, membahas mengenai cara dial benda kerja menggunakan dial indikator. Nah, pada langkah ini ada 3 langkah pokok, yaitu yang pertama, langkah peletakan dial indikator, yang mana kita posisikan dial indikator pada posisi yang sesuai, pada posisi yang tegak. Kemudian kendorkan bagian dial holder agar sudut indikator bisa kita ubah. Posisikan jarum spindle indikator tepat pada bagian tengah poros dengan posisi tegak lurus. Kemudian kencangkan dial holder. Nah, untuk meningkatkan ketelitian pengukuran, usahakan saat peletakan dial indikator pada benda kerja itu, spindlenya itu agar posisi agak tertekan. Tujuannya agar jarum panjang bisa bergerak naik turun sesuai kondisi permukaan benda kerja yang diukur. Jika terlalu sedikit spindle tertekan, maka nantinya jarum spindle berpotensi ngambang ketika mengukur bagian yang cekung. Nah, akibatnya pengukuran tidak berlangsung dengan teliti. Kemudian langkah yang kedua, langkah kalibrasi atau konfigurasi. Nah, setelah tadi kita posisikan tegak, selanjutnya kendorkan fine adjuster untuk melakukan kalibrasi. Saat fine adjuster sudah Anda kendorkan, putar outer frame agar angka 0 pada numerik indikator pas tepat dengan jarum panjang. Nah, kalibrasi ini dilakukan untuk memudahkan agar kita bisa melihat berapa pergerakan jarum dengan memposisikan jarum panjang pas pada posisi angka 0. Nah, setelah pas, kemudian jangan lupa kencangkan fine adjuster. Kemudian langkah yang ketiga adalah langkah pengukuran. Nah, kemudian setelah tadi diposisikan spindle agak tertekan dan sudah dikalibrasi dan dial indikator sudah tegak lurus, kemudian putar benda kerja dan kita amati apakah jarum
bergerak sebelum angka 0 atau setelah 0. Nah, setelah itu kita bisa menghitung hasil pengukurannya. Nah, kita akan melihat mengenai sedikit tentang video pengukuran menggunakan dial indikator. Nah, ini. Jadi, jika permukaan benda kerja itu sudah halus, maka jarum panjang akan tetap pada posisi 0. Nah, apabila ada pergerakan, itu berarti benda kerja belum halus atau rata. Jadi pada intinya jika sudah pada posisi 0, berarti menunjukkan benda kerja tersebut sudah rata permukaannya. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nikma Wahi Nurdaningsih, NIM 2018-012-075, kelas praktikum Prosman E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pahat bubut dan jenis-jenis pahat bubut. Pahat bubut adalah alat potong yang digunakan pada proses pembubutan. Jenis-jenis pahat bubut ada 7. Yang pertama, pahat bubut rata, digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata. Yang kedua, ada pahat bubut muka. Pahat ini digunakan untuk membubut permukaan ujung benda kerja hingga rata. Yang ketiga, ada pahat bubut potong. Pahat ini digunakan untuk memotong benda kerja pada mesin bubut. Yang selanjutnya ada pahat bubut ulir. Pahat ini digunakan untuk membuat ulir kiri, ulir kanan, ulir tunggal, ulir ganda, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pahat bubut alur. Pahat ini digunakan untuk membubut celah alur pada benda kerja sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam ada pahat bubut bentuk. Pahat ini digunakan untuk memotong benda kerja agar menjadi bentuk yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah pahat bubut chamfer. Pahat ini digunakan untuk menumpulkan bagian benda kerja yang tajam. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Dorifai dengan NIM 2018-012-055, kelas praktikum proses manufaktur E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pemasangan pahat pada mesin bubut konvensional atau mesin bubut manual. Langkah yang pertama yaitu mempersiapkan alat atau tools. Alat yang pertama yaitu pahat bubut. Pahat bubut adalah penyayat yang digunakan pada mesin bubut. Benda kerja bergerak berputar, disayat dengan pahat yang dapat digerakkan ke kiri, ke kanan, atau ke depan, sesuai dengan gerakan penyayatan yang diperlukan. Kemudian, alat atau tools yang kedua yaitu kunci tool post. Kunci tersebut digunakan untuk mengendorkan atau mengencangkan baut yang mencengkam pahat bubut. Kemudian, alat atau tools yang ketiga yaitu plat pengganjal atau parallel block. Parallel block ini digunakan untuk mengganjal pahat jika pahat belum senter dengan ujung senter putar. Langkah-langkah pemasangan pahat bubut. Pertama, pasang pengganjal pada rumah pahat sebelah kiri atau parallel block. Kemudian pasang pahat bubut pada rumah pahat, tepatnya di atas plat tadi. Kemudian pastikan posisi pahat tidak salah. Mata sayat pahat berada di sebelah kiri atas. Jepit pahat dan atur panjang pahat yang menonjolnya. Kunci pahat dengan baut pengikat yang belakang terlebih dahulu. Selanjutnya kencangkan baut pengikat bagian depan. Dekatkan ujung mata sayat pahat ke ujung senter putar. Atur ketinggian mata sayat pahat bubutnya. Jika mata sayat
pahat terlalu rendah, maka harus ditambah pengganjalnya. Jika terlalu tinggi, dikurangi pengganjalnya. Setelah ketinggian pahat dengan mengatur pada baut pengikat pahat, kencangkan baut pengikat dengan baik. Kemudian periksa kembali kerataannya. Pastikan ujung mata sayat pahat menyentuh ujung senter putar dengan tepat. Itulah langkah-langkah pemasangan pahat bubut. Baiklah, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kami. Semoga video kami dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak lupa juga kami menyantumkan sumber dari pembuatan video kami pada deskripsi video ini. Mungkin teman-teman juga bisa melihat atau mempelajari sumber yang kami ambil untuk pembuatan video ini. Dan kami juga mengingatkan kembali untuk teman-teman menge-like, men-subscribe, dan menge-share video ini agar video ini dapat bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian dan salam.